Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga amal. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayah, bunda, dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah, bertemu dengan Bu Anis dalam acara Insan, Inspirasi Sore Ramadan. Pada kesempatan kali ini, Bu Anis ingin bercerita tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Anak-anak, tahukah kalian siapa Nabi Musa itu? Betul sekali. Nabi Musa adalah nabi yang diberikan banyak sekali keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di masa Nabi Musa lahir, banyak sekali bayi-bayi laki-laki yang lahir dan langsung dibunuh. Namun
Allah berikan keselamatan kepada Nabi Musa. Nabi Musa selamat dan tidak dibunuh saat itu. Kemudian keistimewaan berikutnya, Nabi Musa diberikan jalan oleh Allah untuk lepas dari keluarga Fir'aun. Nah, setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu, Allah kemudian mempersiapkan Nabi Musa untuk menghadapi Bani Israel. Salah satu peristiwa yang menyiapkan Nabi Musa dalam menghadapi Bani Israel, yaitu peristiwa yang mengajarkan Nabi Musa tentang kesabaran. Suatu hari, ketika Nabi Musa sedang berkhutbah di depan Bani Israel, ada seorang pemuda yang bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi, siapakah orang yang paling berilmu di dunia ini?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Akulah orang yang paling berilmu di dunia ini." Kemudian Allah mencela jawaban dari Nabi Musa, karena Nabi Musa tidak menyandarkan ilmunya kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Tidak Musa, bukan kamu orang yang paling pintar di dunia ini." Allah menyampaikan bahwa ada hamba Allah yang jauh lebih pintar daripada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, "Wahai Rob, di mana aku bisa menjumpai orang tersebut?" Kemudian Allah menyampaikan, "Berjalanlah ke suatu tempat dengan membawa seekor ikan." Tempat hamba Allah itu adalah tempat di mana ikan itu nanti akan hilang. Kemudian Nabi Musa pun berjalan bersama sahabatnya. Setelah lama perjalanan, Nabi Musa merasa lelah. Mereka beristirahat di sebuah tempat. Tempat itu adalah tempat pertemuan dua laut. Tanpa Nabi Musa sadari, ikan yang tadi mereka bawa lepas di tempat tersebut. Kemudian sahabat Nabi Musa juga tidak ngeh dengan lepasnya ikan tadi. Lalu mereka tetap melanjutkan perjalanan. Sampai suatu ketika mereka merasa perut mereka sangat lapar. Mereka pun berhenti untuk makan. Nah, saat itulah sahabat Nabi Musa kemudian teringat bahwa ikan yang mereka bawa sudah hilang. Kemudian dia menyampaikan kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, sesungguhnya ikan yang kemarin kita bawa sudah terlepas." Kemudian Nabi Musa bertanya, "Di mana ikan itu terlepas?" Kemudian sahabatnya menjawab, "Ikan tadi terlepas di pertemuan dua lautan." Lalu Nabi Musa meminta kepada sahabatnya untuk kembali ke tempat itu. Mereka pun berjalan kembali ke tempat yang tadi. Berjalan dengan sangat jauh, akhirnya mereka kembali lagi ke tempat yang tadi. Nah, di tempat tersebutlah Nabi Musa bertemu dengan sosok berjubah. Nabi Musa mengucapkan salam, kemudian orang itu menjawabnya. Dan orang tersebut adalah Nabi Khidir. Lalu anak-anak, Nabi Musa meminta kepada Nabi Khidir untuk ikut serta dengannya. Lalu Nabi Khidir menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya kamu tidak akan sabar bersamaku." Lalu Nabi Musa menjawab, "Wahai Nabi Khidir, aku akan berusaha untuk bersabar." Kemudian Nabi Khidir memberikan syarat. Nabi Musa boleh ikut Nabi Khidir kalau Nabi Musa tidak boleh bertanya apapun kepada Nabi Khidir. Nah, kemudian Nabi Musa pun menyepakatinya. Mereka berjalan, kemudian mereka menumpang sebuah kapal. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dilakukan Nabi Khidir di kapal tersebut? Setelah berjalan, Nabi Khidir tiba-tiba melubangi kapal tersebut. Kapal tersebut dilubangi. Kemudian Nabi Musa yang melihatnya pun merasa heran. Kalau kapal itu dilubangi, maka kemungkinan orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut akan tenggelam. Kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada Nabi Khidir, "Wahai Nabi Khidir, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu melubangi kapal tersebut, nanti orang-orang dalam kapal ini bisa celaka." Kemudian Nabi Khidir menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya kamu tidak sabar bersamaku." Lalu Nabi Musa teringat bahwa tadi syaratnya adalah tidak boleh bertanya. Lalu Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khidir, memohon maaf, kemudian berusaha untuk sabar. Nabi Khidir pun memaafkan.
Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di daratan, kemudian mereka berjalan dan bertemu dengan sekelompok anak laki-laki yang sedang bermain. Di sana, tanpa diduga, Nabi Khidir mendekati seorang anak laki-laki, menarik rambutnya, kemudian mewafatkan anak tersebut. Nabi Musa merasa kaget, merasa heran. Kenapa Nabi Khidir mewafatkan anak tersebut sementara anak tersebut tidak bersalah? Lalu Nabi Musa pun berkata, "Wahai Nabi Khidir, bukankah yang kamu lakukan itu merupakan perbuatan yang mungkar? Anak itu tidak bersalah, kenapa kamu mewafatkannya?" Lalu Nabi Khidir hanya menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya kamu tidak sabar bersamaku." Lalu Nabi Musa kembali teringat dan berkata, "Wahai Nabi Khidir, sesungguhnya aku akan mencoba untuk bersabar." Kemudian Nabi Musa pun berjanji kepada Nabi Khidir, jika sekali lagi beliau melanggar perjanjian tersebut, maka Nabi Khidir boleh untuk tidak mengizinkan Nabi Musa mengikutinya lagi. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka pada sebuah negeri. Di sana mereka meminta kepada masyarakat untuk dijamu. Namun tidak ada satupun masyarakat yang bersedia untuk menjamu mereka. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah rumah yang dindingnya roboh. Saat itu Nabi Khidir dengan izin Allah membetulkan dinding itu sendirian. Kemudian rumah tersebut tidak jadi roboh. Lalu kemudian Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Nabi Khidir, jika kamu mau, sebenarnya kita bisa mendapatkan kompensasi atas apa yang kamu lakukan tadi." Nabi Musa merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir tadi bisa disampaikan kepada warga, supaya mereka bisa memberikan imbalan kepada mereka untuk menginap di tempat tersebut dan dijamu. Namun kemudian Nabi Khidir berkata, "Wahai Musa, inilah saat terakhir pertemuan kita." Kemudian Nabi Musa pun teringat dengan perjanjiannya tadi. Lalu Nabi Khidir menyampaikan alasan dari 3 kejadian yang ia lakukan pada saat perjalanannya dengan Nabi Musa. Nabi Khidir menjelaskan bahwa yang pertama, mengapa beliau melubangi kapal tersebut? Karena beliau tahu kapal tersebut masih bagus, dan ketika ada kapal bagus, kapal itu akan dirampas oleh seorang raja yang kejam. Lalu Nabi Khidir pun melubangi supaya tidak jadi dirampas. Kemudian peristiwa kedua, peristiwa Nabi Khidir mewafatkan seorang anak. Hal ini karena Nabi Khidir tahu kalau anak ini sudah besar nanti, dia akan terpengaruh pergaulan yang buruk. Sedangkan orang tuanya selalu berdoa kepada Allah supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Lalu Allah meminta kepada Nabi Khidir untuk mewafatkannya, supaya anak tersebut nantinya tidak tersesat, tidak berada di jalan yang tidak baik, tidak menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka. Kemudian untuk kejadian yang ketiga, rumah yang roboh. Nabi Khidir tahu bahwa rumah itu adalah milik 2 orang anak yatim, dan di dalam rumah itu ada harta benda yang ditimbun, harta benda yang ditinggalkan oleh ayahnya yang kelak akan digunakan oleh anak tersebut ketika sudah dewasa. Maka Nabi Khidir mencoba untuk membetulkan rumah yang roboh tadi supaya harta benda tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Lalu Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apa yang aku lakukan tadi bukan atas keinginanku, melainkan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu anak-anak, dari kisah ini Nabi Musa mendapatkan ilmu tentang kesabaran. Ilmu ini yang nantinya akan Nabi Musa gunakan dalam menghadapi kaum Bani Israel. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, dari cerita ini adalah kita tidak boleh buru-buru dalam menyimpulkan sesuatu sebelum mengetahui kebenarannya. Nah, demikian anak-anak Insan sore hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sekian dari Ibu Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammadiyah, dua alternatif Magelang. Membangun insan berakhlak mulia, siapkan kader penerus bangsa.